Robi Idong dengan tegas dia mengatakan bahwa yang membuat PD Mawarani bangkrut adalah anggota DPRD periode 2019-2024. Selamat datang di Proba Morata TV, suara orang NTT. Dari kita, untuk kita. Mantap! Oke, saudara sekalian, kini kita kembali di segmen berita dari Proba Morata. Dan kali ini kita akan membahas sebuah berita dari Kabupaten Sika yang ditulis oleh ekoranntt.com pada tanggal 28 Oktober 2024. Judul beritanya adalah DPRD nilai pernyataan Robi Idong, bentuk cuci tangan terhadap bangkrutnya Perumda Mawarani. Wah, luar biasa. Jadi polemik ini terjadi ketika KPUD Sika menggelar debat kandidat calon bupati wakil bupati pada beberapa waktu lalu. Dan di sesi tanya jawab, Robi Idong atau paket romantis ini mendapat pertanyaan dari paket nomor 4, ya paket JOS. Pertanyaannya adalah terkait bangkrutnya PD Mawarani dengan salah satu unit usahanya adalah SPBU Waidoko, gitu ya. Pertanyaan ini sepertinya membuat Robi Idong kelabakan, ya. Robi Idong langsung menjawab dengan tegas, dia mengatakan bahwa sebenarnya PD Mawarani itu tidak bangkrut, tetapi membutuhkan tambahan modal. Dan ketika PD Mawarani mengajukan kepada DPRD, DPRD tidak setuju. Jadi yang buat PD Mawarani bangkrut itu adalah teman-teman anggota DPRD. Jadi Robi Idong dengan tegas dia mengatakan bahwa yang membuat PD Mawarani bangkrut adalah anggota DPRD periode 2019-2024. Nah, pernyataan Robi Idong ini tentu membuat panas hati anggota DPRD periode 2019-2024 ya. Berikut ini kita coba membacakan cuplikan ya pernyataan dari beberapa anggota DPRD ya. Yang pertama adalah dari Philips Franciscus ya, fraksi PAN ya. Philips mengatakan bahwa pernyataan Robi Idong itu adalah bentuk cuci tangan ya. Robi Idong cuci tangan. Jadi sebenarnya yang harus bertanggung jawab itu adalah Robi Idong. Philips melanjutkan bahwa waktu itu memang anggota DPRD Sika itu meminta dua hal. Yang pertama adalah bisnis plan dan yang kedua adalah ramperda penyertaan modal ke Perumda Mawarani sebagai payung hukum. Tetapi dari kedua hal yang diminta oleh anggota DPRD ini, Philips mengatakan bahwa mereka hanya melaksanakan satu saja, yaitu menyampaikan bisnis plan di hadapan DPRD. Tetapi ramperdanya mereka tidak serahkan sampai sekarang. Jadi yang salah siapa? Yang harus bertanggung jawab adalah Robi Idong, adalah pemerintah saat itu, gitu ya. Kemudian anggota DPRD yang kedua adalah Yohanes Don Bosco dari fraksi PKB, juga mengatakan hal yang serupa seperti yang dikatakan oleh Philips Franciscus dari fraksi PAN. Lalu yang ketiga, nah ini adalah menarik ya, dari Donatus David. Donatus David ini adalah ketua DPRD periode 2019-2024 dan juga merupakan kader PDIP. Kader partainya Robi Idong. Tetapi di sini Donatus David dengan tegas mengatakan bahwa DPRD tidak bersalah. DPRD itu justru meminta pemerintah untuk ya membuat yang pertama bisnis plan, kemudian yang kedua adalah ramperda. DPRD meminta ramperda ini segera diserahkan ke DPRD melalui bagian ekonomi dan Setda Kabupaten Sika. Tetapi Donatus David melanjutkan bahwa sampai akhir masa jabatan Robi Idong, ramperda ini tidak kelar-kelar dan tidak diserahkan kepada anggota DPRD Kabupaten Sika. Bagaimana DPRD mau menyertakan modal, mau menyetujui penambahan modal sementara payung hukumnya tidak disiapkan, gitu ya. Oke, kemudian yang berikut adalah Gorgonis Nagobapa dari Partai Golkar ya. Gorgonis justru dengan tegas dia mengatakan bahwa Robi Idong ini gagal mengelola Perumda Mawarani sampai akhir masa jabatannya. Oke, luar biasa ya teman-teman. Sahabat Proba Morata TV sekalian. Jadi saya kira tuduhan yang dilakukan oleh Bupati Sika dan sekarang adalah calon bupati ya, Robi Idong atau paket romantis, bahwa yang membuat bangkrut PD Mawarani adalah anggota DPRD Kabupaten Sika periode 2019-2024 dan ya saya kira sudah dibantah oleh anggota DPRD ya bahwa tidak benar ya. Jadi anggota DPRD menyatakan bahwa ya pernyataan Robi Idong itu adalah bentuk cuci tangan. Karena DPRD sudah melakukan tugasnya, DPRD sudah melaksanakan tugasnya, memberikan persyaratan yang harus disiapkan oleh PD Mawarani. Tetapi pada akhirnya PD Mawarani tidak memenuhinya atau pemerintah di bawah pimpinan Robi Idong tidak memenuhinya, tidak menyerahkannya. Jadi ya kesimpulannya adalah
Yang harus bertanggung jawab itu adalah Robi Idong, bukan anggota DPRD Kabupaten Sika periode 2019-2024. Gitu ya. Oke, sahabat Global Morata TV sekalian, saya kira ada hal menarik di sini ya, pada polemik ini ya. Yaitu anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, Donatus David ya. Ini menjadi pertanyaan menarik juga buat Donatus David ini ya. Apakah Donatus David ini masih merupakan bagian dari tim pemenangan Robi Idong atau bukan ya? Karena saya melihat di sini Donatus David ini justru beraksi keras terhadap pernyataan Robi Idong ya, yang merupakan kandidat calon bupati dari partainya. Tetapi Donatus David ini reaksinya lebih awal dan keras sekali ya, dia menyatakan bahwa pernyataan Robi Idong itu tidak benar. Yang benar adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi ini menjadi pertanyaan, apakah di dalam kubu PDIP itu masih solid? Ya, dari pernyataan Donatus David ini bisa memberikan pesan ke publik bahwa memang PDIP di Sika itu sebenarnya tidak solid dalam proses pilkada ini ya. Ada figur-figur atau ada elit-elit yang mungkin tidak setuju dengan pencalonan Robi Idong, atau ada elit-elit yang mungkin berseberangan pendapat dengan Robi Idong, dan mungkin juga ada elit-elit yang lebih memilih mendukung kandidat lain ketimbang Robi Idong. Padahal kita tahu bahwa di dalam PDIP itu kan Megawati selalu berpesan bahwa harus bonding dari pusat sampai daerah gitu ya. Sebelum keputusan Ibu Megawati, ya semua boleh berfaksi-faksi silakan. Tetapi ketika Megawati sudah memberikan keputusan, maka faksi-faksi itu harus melebur jadi satu kekuatan. Tetapi ini tidak terjadi di Sika ya. Ketika Megawati sudah memberikan pengumuman, Megawati sudah membuat keputusan bahwa calon Bupati Sika dari PDIP adalah Robi Idong. Namun terlihat di sini bahwa ada sebagian kader yang justru tercecer ke tempat-tempat lain atau tidak sehati dengan Robi Idong, kira-kira begitu. Itu pesan politik yang bisa kita baca ya. Oke, sahabat Global Morata TV sekalian, yang berikut adalah saya kira menjadi pertanyaan menarik juga adalah ini kan DPRD sudah menjawab ya, DPRD sudah menjawab. Maksudnya DPRD periode 2019-2024 itu sudah menjawab tuduhan dari Robi Idong. Nah, sekarang Robi Idong pun harus menjawab ya. Robi Idong pun harus menjawab, yaitu kenapa Robi Idong atau kenapa pemerintah saat itu tidak mau membuat ramperda dan menyerahkan kepada DPRD supaya menjadi payung hukum sehingga itu menjadi kekuatan untuk penyertaan modal pada PD Mawarani. Robi Idong harus menjelaskan ya. Saya kira kita semua ya, masyarakat Kabupaten Sika, penonton setiap Global Morata TV, kita menunggu jawaban dari Robi Idong sebagai bupati saat itu, dan sekarang dia adalah calon bupati Sika. Jadi saya kira Robi Idong perlu memberikan penjelasan se-clear-clearnya kepada yang pertama adalah DPRD Kabupaten Sika, dan yang kedua adalah masyarakat Kabupaten Sika. Duduk persoalan seperti apa ya? Kenapa pemerintah atau kenapa Robi Idong tidak membuat ramperda dan menyerahkan kepada anggota DPRD Kabupaten Sika? Ini pertanyaan penting, harus dijawab. Tetapi kalau misalnya Robi Idong tidak menjawab, ya setelah DPRD memberikan klarifikasi, dengan keras mereka menolak tuduhan Robi Idong, lalu Robi Idong diam tidak menjawab atau timnya tidak menjawab, ya maka ini dianggap sebagai sebuah kebenaran bahwa calon Bupati Sika Robi Idong memberikan pernyataan tidak benar atau memberikan pernyataan palsu atau berbohong di ruang publik. Dan ini saya kira kalau misalnya Robi Idong atau tim romantis tidak mengklarifikasi, tidak menjelaskan secara terperinci, ya maka rakyat Kabupaten Sika akan menghukumnya. Oke, mantap.